Ini lampu merah, di sini lampu hijau kembali yang ada di simpang 1. Nah, jadi program ini akan terus-menerus berjalan, teman-teman. Jadi akan melakukan pengulangan sampai kita menekan tombol stop, teman-teman ya. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan teknisi amatir, teman-teman. Oke, pertama-tama ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nungguin ini video saya ya. Jadi 2 bulan teman-teman saya nggak upload, jadi baru sempat upload lagi saat ini. Dan di konten kali ini, di sini saya mau mencoba aja untuk menjalankan simulasi teman-teman ya. Ini kebetulan saya ada membuat project traffic light simpang 4 teman-teman. Di sini saya coba buat projectnya atau ladder diagramnya menggunakan aplikasi CX Programmer, teman-teman. Nah, aplikasi CX Programmer ini adalah salah satu aplikasi yang bisa dipakai di PLC Omron, teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk ladder diagramnya itu sudah saya buat, teman-teman, karena apa? Tadi saya bilang traffic light atau lampu lalu lintas simpang 4. Jadi ada 4 arah, teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya buat lampunya 12, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman buat yang masih awam mungkin bertanya-tanya, ini maksudnya apa ini? Nah, ini adalah ladder diagramnya, teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, kita bisa menjalankan proses simulasi sebelum kita lakukan pemasangan secara nyatanya, teman-teman ya, atau secara realnya. Oke, jadi di sini kalau teman-teman lihat ada start. Nah, ini adalah sebuah kontak atau tombol. Ini kontak NO sebenarnya, teman-teman ya, atau normally open. Jadi ini adalah kontak yang digunakan untuk tombol start dengan alamat 0.00. Biasanya kalau inputan atau tombol ataupun apapun itu yang jenisnya inputan itu biasanya menggunakan alamat 0.00, teman-teman. Pokoknya 0.0 sekian, teman-teman ya. Jadi kalau untuk inputan seperti itu, dan di sini ada tombol stop. Yang untuk start ini ya seperti biasa untuk mengaktifkan rangkaian, kalau stopnya ini untuk menonaktifkan atau mematikan rangkaiannya, teman-teman. Nah, untuk tombol start ini dia terhubung ke instruksi keep, teman-teman. Nah, instruksi keep ini adalah instruksi yang digunakan sebagai pengunci, teman-teman. Biasanya kan kalau kita mau pakai pengunci, itu kita pakai outputan seperti ini, teman-teman. Output coil seperti ini. Nah, kalau kita pakai output coil seperti ini, jadi kita perlu memparalel di bagian tombol startnya ini menggunakan kontak NO dari coil yang kita pakai, teman-teman. Nah, karena itu saya rasa buat boros dari kontak bantu. Jadi kita cukup menggunakan instruksi keep yang ada di sini aja, teman-teman ya. Terus untuk alamatnya kita pakai alamat dari internal relay yaitu 10.00. Kemudian setelah itu di sini ada kontak dari internal relay punyanya keep ini tadi. Nah, ini kalau dia ini aktif, ketika kita nyalakan, dia ini aktif, maka kontak yang semula di sini NO atau normally open, kalau dia sudah aktif, dia akan menjadi NC, teman-teman ya. Atau normally close ya. Jadi yang pertama ini terbuka, jadi arus tidak bisa lewat. Dan kalau ini sudah aktif, maka dia akan tertutup, teman-teman ya, atau close, normally close, sehingga arus bisa lewat dan bisa menghidupkan lampu di setiap simpangnya ini, teman-teman. Terus kalau kita lihat ini seperti ini, ya biar jelas. Terus ini adalah coil. Coil ini kita gunakan sebagai output. Nah, bedanya untuk output ini dia alamatnya pakai 100.0 sekian, teman-teman ya. Ini pakai 100.0 sekian, terus kita inisialisasikan dia sebagai lampu berapa, dan seterusnya, teman-teman. Dan di setiap lampu di sini kita hubungkan dengan kontak dari instruksi timer, teman-teman. Untuk di paling bawah, ini bisa teman-teman lihat dulu ya, ini simpang 2, seperti ini simpang 3, dan ini simpang 4-nya.
Terus, nah, yang di paling bawah, ini juga kita menggunakan instruksi timer, teman-teman. Mengapa diperlukan instruksi timer? Karena supaya lampunya ini tadi bisa bergerak atau menyalanya itu secara berurutan, teman-teman. Misalnya kita mau dia nyala di simpang 1 dulu. Jadi simpang 1 nyala mulai dari hijau, di simpang 3 lampunya yang nyala merah, simpang 4 juga merah, dan simpang 2 juga merah. Artinya kendaraan yang ada di simpang 1 bisa lewat, teman-teman. Di simpang 2, 3, dan 4 harus berhenti. Terus kalau waktunya sudah tercapai, di sini di setiap timer itu saya atur di 5 detik, teman-teman ya. Loh, ini di sini 50, Mas, bukan 5 detik. Nah, kalau 50 ini dia satuannya masih milisecond, teman-teman ya. Jadi kalau kita konversi ke detik atau ke second, dia jadinya 5 detik, teman-teman ya. Nah, karena ini hanya proses simulasi, jadi kita nggak perlu menggunakan waktu yang terlalu lama. Jadi kalau misalnya baru mau kita terapkan ke secara fisik, secara nyata, baru kita sesuaikan dengan yang kita perlukan, teman-teman ya. Jadi di sini kurang lebih ada 8 timer, teman-teman. Nah, jadi timernya ini juga nanti nyalanya berurutan, teman-teman ya. Timer 1 menyala dulu, terus baru yang sekian-sekiannya ini tadi. Ini mungkin teman-teman kalau yang masih belum paham basicnya, ini mungkin agak susah teman-teman untuk bisa paham. Soalnya kita harus belajar dari basic dulu sih teman-teman ya. Memahami apa itu kontak NO, apa itu kontak NC, apa itu coil. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Jadi nanti teman-teman yang sudah benar-benar mahir, sudah benar-benar paham, bisa ikut membantu menjelaskan teman-teman ya di kolom komentar. Dan mengoreksi juga kalau misalnya saya ada yang salah dalam menyampaikan teman-teman ya. Atau ada yang kurang tepat. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi di setiap sebelum koil lampu ini kita hubungkan dengan kontak NO maupun NC dari timer teman-teman. Supaya nyalanya ini bisa berurutan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Mas tadi katanya untuk simulasi. Jadi nanti simulasinya gimana? Oke, karena ini nanti digunakan untuk hanya proses simulasi aja, nanti kita bisa simulasikan lewat ini teman-teman. Nah, ini lewat CX Designer. Nah, CX Designer ini juga salah satu tampilan HMI atau Human Machine Interface dari PLC Omron, teman-teman. Jadi, ladder diagram yang sudah kita buat di CX Programmer ini bisa kita jalankan atau bisa kita simulasikan nih secara simulasi aja lewat CX Designer ini, teman-teman. Jadi sebelum kita pakai secara nyata, secara realnya, kita bisa simulasikan lewat CX Designer ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada tombol start, ada tombol stop, di sini ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, begitu juga di sini seterusnya, teman-teman. Jadi untuk CX Designer ini kita hanya perlu menyesuaikan alamat yang kita gunakan teman-teman yang ada di CX Programmer. Kalau di sini tombol start ya, tombol start untuk write address. Karena alamat yang kita pakai di CX Programmer ini tadi adalah 0.00, maka di CX Designer juga kita harus tuliskan 0.00 teman-teman. Jadi kita ngambilnya yang di belakang sini. Nih 0.00. Kalau yang tombol stopnya kan 0.01. Jadi kita harus sesuaikan juga teman-teman ya 0.01. Gitu teman-teman. Sama untuk lampu juga. Jadi yang bisa kita pasang di sini itu input dan output teman-teman ya. Nah ini kan biar lebih gampang yang ini aja dulu. Ini lampu hijau di CX Programmer di simpang 1 dia pakai alamat 100.00 teman-teman ya. Maka di sini kita inisialisasikan juga 100.00. Begitu seterusnya sampai lampu di simpang 4 teman-teman ya. Di seperti itu. Nah, karena sudah kita inisialisasikan ini di lampu merah jadi 100.11 teman-teman sesuai dengan yang ada di CX Programmer. Nah, ini dia. Lampu merah simpang 4 alamatnya 100.11. Oke. Jadi bisa kita simulasikan teman-teman. Untuk proses simulasinya
kalau di laptop saya teman-teman ya, ini CX programmernya harus di close dulu, baru bisa kita jalankan. Jadi kita close dulu. Oke, setelah kita close, kita bisa klik icon centang atau icon tes yang ada di sini. Kita klik satu kali, kita klik kiri satu kali, maka dia akan muncul bagian seperti ini teman-teman. Pertama, biasanya sebelum kita running, itu dia ada titik di sini ya. Pertama titiknya di sini, start testing offline. Nah, kalau kita untuk hanya proses simulasi tanpa terhubung ke PLC, kita bisa pakai yang connect to CX Simulator, teman-teman. CX Simulator ini nanti terhubungnya ke CX Programmer, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa browse. Nah, kita buka di sini, teman-teman ya. Karena file saya simpan di sini, kita klik aja satu kali, terus kita pilih buka. Oke, kalau sudah, kita bisa klik start, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, maka dia akan terbuka lagi. Oke, kita tunggu. Maka dia akan secara otomatis menjalankan simulasinya, teman-teman. Ini CX Simulator. Oke, masih loading. Oke. Nah, kalau sudah nih kita tutup dulu. Nah, kalau ini sudah sudah muncul tanda hijau seperti ini artinya siap untuk disimulasikan, teman-teman. Untuk itu, kita bisa melakukan simulasinya atau kendalinya itu lewat CX Programmer ini, atau nanti kita bisa lewat dari CX Designer-nya, teman-teman. Bentar, ini belum muncul untuk CX Designer-nya. Oke, ini sudah muncul. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita lakukan tes simulasinya, teman-teman ya. Ini tak minimize dulu. Nah, supaya kelihatan ya. Oke, ini bisa kita kecilkan lagi sampai di simpang 4. Biar kelihatan. Nah, ini dia ya. Nih, untuk ini bisa kita geser dikit. Nah, seperti ini ya. Biar kelihatan aja. Seperti ini. Oke, kita bisa kontrol lewat CX Designer ini dengan menekan tombol Start dan Stop, atau kita bisa juga menekan tombol Start dan Stop yang ada di CX Programmer, teman-teman. Nah, jadi bisa kita lakukan dua-duanya. Oke, jadi kita langsung tekan yang ada di CX Designer ini aja, teman-teman ya. Ini sudah masuk ke mode test mode. Ini ya, kita bisa klik tombol Start satu kali. Nah, maka dia akan berjalan. Di sini bisa teman-teman lihat. Ini, nah dia berganti. Lampu yang ada di simpang 1 menyala, lampu kuning. Ini lampu merah, lampu hijau di simpang 2 menyala. Ini, lampu kuning menyala di simpang 2, teman-teman. Nah, ini lampu merah nyala di simpang 2, lampu hijau di simpang 3 menyala. Nih. Di sini teman-teman bisa teman-teman lihat. Nah, jadi seperti ini. Bisa kita simulasikan seperti ini. Oke. Ini lampu merah, di sini lampu hijau kembali yang ada di simpang 1. Nah, jadi program ini akan terus-menerus berjalan, teman-teman. Jadi akan melakukan pengulangan sampai kita menekan tombol stop, teman-teman ya. Jadi yang biasa teman-teman lihat di secara nyata, itu programnya akan terus-menerus berulang, teman-teman. Kecuali ada terjadi kendala ataupun trouble, teman-teman ya. Biasanya lampunya akan dimatikan, teman-teman. Kemudian dilihat dulu apa masalahnya, baru kalau sudah ketemu setelah diperbaiki, baru bisa dijalankan kembali. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Untuk secara dasarnya,
Itu program yang ada itu seperti ini, teman-teman. Mungkin nanti bisa teman-teman kembangkan. Di sini saya menggunakan aplikasi dari CX Programmer. Mungkin teman-teman bisa pakai juga dari punyanya PLC dari Mitsubishi, ataupun Schneider, ataupun yang lainnya, teman-teman ya. Kalau ini pakai dari punyanya PLC Omron, teman-teman. Jadi di PLC Omron itu dia ada aplikasi untuk merancang ladder diagram, yaitu namanya CX Programmer. Kalau untuk merancang HMI atau Human Machine Interface secara kendalinya seperti ini, itu namanya CX Designer, teman-teman, atau yang ini tadi. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Oke, mungkin kalau kita klik tombol stop. Nah, kalau kita klik tombol stop, maka dia akan nonaktif semua, teman-teman. Dan kalau kita klik tombol start, kembali dia akan mengulang ke proses awal. Jadi nyalanya di simpang 1, simpang 2, simpang 3, simpang 4, begitu seterusnya. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini, dan buat teman-teman yang belum paham nggak apa-apa, mungkin bisa jadi referensi ataupun ide buat coba-coba belajar juga, karena di sini saya juga masih belajar, teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah mahir, sudah ahli, bisa sambil sharing-sharing aja di kolom komentar. Atau misalnya kalau mau ditambah-tambahin, misalnya ditambahin ini mas, tambahin ini, juga boleh, teman-teman ya. Jadi saya baru sempat buat video karena saya lagi nggak pegang solder, teman-teman. Jadi ini aja lah, teman-teman ya. Jadi rangkaian sederhananya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk cara kerja timernya seperti ini, dia akan menghitung mundur dari waktu yang telah kita tentukan, kemudian baru bisa mengaktifkan timernya ini, teman-teman. Kalau waktunya sudah tercapai, maka kontak yang sebelumnya NO dia akan menjadi NC, begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin itu aja untuk video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support, buat teman-teman yang selalu nanyain, Mas, kok belum upload, kok belum upload. Jadi ya, mohon maaf teman-teman ya, masih ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan, teman-teman. Oke, mungkin ini aja untuk video kita kali ini. Terima kasih yang sudah terus setia untuk menonton channel Wahyu Agung Bagus P. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Silahkan teman-teman kalau mau menyampaikan sesuatu boleh. Oke, mungkin ini aja video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa konsisten lagi untuk di selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Saya teknisi amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih teman-teman. Oke, mantap.